Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kita sampai pada saat ini, memelihara kita dengan kasih-Nya yang sempurna, sehingga kita sebagaimana adanya saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita akan memuji dan mengagungkan namanya. Mari saudara-saudara, kita bawa hidup kita kepadanya. Saya mengajak kita semua menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 242, Indahlah Tuhan padaku. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ku girang gemar Tuhanlah Rajaku, ku nyanyi selalu puji namamu. Padamu ku sangat berpaut Yahoo. Indahlah Tuhan padaku, indahlah Tuhan padaku, indahlah Tuhan padaku. Di surga dunia tidak lain seindah seperti Tuhan padaku. Berdiri pada pintu hatiku, bersabar menunggu ku buka pintu. Sayang terlampau lama ku engganlah Tuhan yang indah padaku. Indahlah Tuhan padaku, indahlah Tuhan padaku. Di surga dunia tidak lain seindah seperti Tuhan padaku. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan kami yang maha baik, Tuhan kami yang maha kasih, Tuhan kami yang selalu setia, menuntun, menyertai, dan memberkati perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang selalu baru buat kami, bahwa kami boleh menjalani hidup kami ini dengan baik. Kami boleh menjalani hidup kami ini semata-mata karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menikmati kesehatan, kami boleh menikmati kekuatan, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat ini. Kalau Tuhan masih beri kami kesempatan, beri kami waktu, bahkan kami bersyukur kalau kami diberikan kerinduan dan kemenangan untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Bapa kami di dalam surga, biarlah apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu saat ini ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami, menolong kami, menyucikan dan menguduskan kami, hingga kami boleh memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Berikanlah kemampuan bagi hamba-Mu untuk dapat menguraikan dan menyampaikannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang kepadamu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Telah saya pilih dari kitab Yesaya pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora.
Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikian firman Tuhan. Tema kita saat ini ialah Tuhan tidak bisa disuap. Rekan-rekan persekutuan kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan, perkara suap menyuap mungkin bagi kita hari ini adalah perkara yang kita anggap sepele, perkara yang kita anggap biasa. Sepertinya adalah hal yang umum, ya, terjadi di mana-mana. Suap menyuap terjadi di mana-mana, ya. Mulai dari gedung perkantoran yang megah sampai ke jalan-jalan terjadi suap menyuap. Ya, misalnya kalau ada orang yang ditilang, ya, supaya urusannya cepat beres, suap saja aparat keamanan biar urusannya tidak berbelat-belit, gitu ya. Suap terjadi dari lembaga pemerintahan, lembaga swasta, instansi tertinggi sampai terendah, terjadi suap menyuap. Bahkan dari pejabat tinggi sampai pegawai rendah juga terjadi suap menyuap. Dari jumlah yang kecil sampai jumlah yang besar, itu terjadi, itu ada. Sehingga itu dianggap sesuatu yang begitu lumrah, sesuatu yang begitu biasa. Seolah-olah banyak orang yang menjadi percaya bahwa uang dapat membeli segala-galanya. Uang dapat membeli banyak barang. Itu betul. Orang berpikir karena suap menyuap, orang bisa membeli keamanan. Bahkan orang bisa membeli kenyamanan. Uang bisa membeli keadaan hati orang. Namun satu hal yang harus kita tahu dalam kehidupan kita, bahwa uang tidak dapat membeli hati Tuhan. Dengan kata lain, bahwa uang tidak dapat menyuap Tuhan dalam kehidupan kita. Pembacaan kita saat ini membuktikannya. Pada waktu itu, orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem yang hidup pada pemerintahan Raja Uzia, yang hidup pada pemerintahan Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia, mereka hidup menyimpang dari kebenaran Allah. Mereka hidup menyembah kepada Allah, kepada berhala. Mereka hidup dalam dosa-dosa yang menajiskan. Bahkan sungguh ironis ketika Nabi Yesaya memanggil pemimpin-pemimpin bangsa itu dengan sebutan manusia Sodom, dan memanggil rakyat dengan manusia Gomora. Artinya betapa dalamnya kebejatan, betapa dalamnya kerusakan hidup mereka. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Tetapi apa yang mereka buat ialah bahwa mereka
tetap memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Meskipun firman Tuhan mencatat bahwa persembahan yang mereka beri adalah persembahan yang tidak sesungguhnya lahir dari hati mereka. Persembahan yang dilakukan bukan untuk menyenangkan atau bukan untuk menyukakan hati Allah di dalam kehidupan mereka, tetapi adalah bentuk suap agar mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita menyimak firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya ini, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13 mencatat demikian. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran. Lalu ayat ke-13 berkata seperti ini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Tuhan juga membenci perayaan-perayaan mereka. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan menunggu, Tuhan memanggil mereka untuk bertobat. Tuhan bersedia mengampuni mereka asal mereka sungguh-sungguh mau berbalik, asal mereka sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia hari ini masih begitu banyak orang yang hidup secara sembrono. Masih begitu banyak orang yang hidup terus melakukan dosa di dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang yang terus melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Tetapi bahwa mereka tetap rajin memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Orang-orang yang mencuri, orang-orang yang merampok, ya, hasil curiannya kata dia persembahkan kepada Tuhan. Dan harapan, nanti Tuhan ampuni, nanti Tuhan maafkan. Orang-orang yang menerima suap, orang-orang yang menipu, dia bawa persembahannya, berikan sumbangan kepada gereja untuk pelayanan, untuk pembangunan, gitu. Meskipun dia tahu bahwa dia peroleh uang itu dengan cara yang salah. Banyak orang yang masih berjudi dalam hidupnya. Nah, kalau dia menang, dia dapat untung, nanti dia bawa persembahan yang banyak kepada Tuhan. Dan masih banyak hal yang lain. Manusia hidup secara sembrono. Manusia terus hidup dalam kejahatan. Tetapi mau mencoba menyuap dan memanipulasi Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, kita bisa memanipulasi manusia. Kita bisa menipu manusia. Bahkan kita bisa menyuap manusia di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa disuap di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menutup mata Tuhan atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak berkenan atas persembahan yang seperti itu. Seberapa banyak pun yang kita bawa kepada Tuhan, tetapi kalau hati kita, hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan, apapun yang kita bawa kepadanya tidaklah ada artinya. Yang Tuhan mau ialah bahwa Tuhan menunggu pertobatan kita dengan sungguh. Sebab ketika kita tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, ketika kita tidak sungguh-sungguh hidup baginya, firman Tuhan berkata, apa yang kita bawa kepadanya hanya dilihat, hanya dipandang sebagai kejijikan bagi Tuhan. Tidak ada artinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan masih menanti kita. Hari ini Tuhan masih menunggu kita semua. Sekiranya ada dosa kita, sekiranya ada hal-hal yang kita lakukan di hadapan hadirat Tuhan yang tidak menyenangkan hatinya, yang kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, memohon pengampunannya.
supaya Tuhan menyucikan, menguduskan kita, sehingga setiap kita layak datang kepadanya, sehingga setiap kita mempersembahkan korban kepadanya, memberikan apapun ke dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memperhitungkannya bagi kita. Firman Tuhan di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 berkata, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku." Bapak-bapak, anggota persekutuan kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan Tuhan, kita hidup bersih. Kerinduan Tuhan, kita hidup benar. Bahkan dikatakan di sini, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Tuhan ingin kita hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, berlaku bersih, berlaku tidak bercela, bahkan memperhatikan hal-hal, perkara-perkara yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Hati yang bersih Tuhan Yesus memberi. Mari hidup terus menyenangkan hati Tuhan, sebab kita tahu bahwa hanya hati yang bersih, hanya hati yang murni, hidup yang tulus, itulah yang lebih menyenangkan Allah dari segala sesuatu yang kita buat di dalam kehidupan kita ini. Amin. Saudara, sebelum kita berdoa, saya rindu mengajak kita menyanyi satu ayat dari nyanyian Kemenangan Iman 241, Yesus mau kami bercahaya. Yesus mau kami bercahaya, baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya, 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 bersinar karena Yesus. Bercahaya dan bersinar karena Yesus. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur, tak henti-hentinya kami berterima kasih, sebab anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur saat ini ya Tuhan, bahwa kami telah merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan kembali, kami disadarkan kembali satu hal yang penting, bahwa kerinduan hati Tuhan adalah kami hidup menyukakan hati Tuhan. Bukan dengan banyaknya persembahan kami, bukan dengan seberapa banyak korban yang kami bawa kepada Tuhan, tetapi hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang hidup dalam kebenaran. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Tolong kami setiap pribadi hidup menyenangkan hati Tuhan. Secara khusus bagi anggota persekutuan kaum pria, biarlah semuanya boleh hidup dalam tuntunan Tuhan. Mungkin ada saja kesalahan kami, pelanggaran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa hidup kami Bapa. Biarlah Engkau terus membasuh kami dengan kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun untuk Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Kami berdoa kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami bersama-sama. Biarlah Allah selalu hidup dimuliakan dan diagungkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada Tuhan, berkati seluruh anggota PKP, mereka hidup dalam naungan kasih Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga masing-masing. Kami sama-sama diberkati, kami sama-sama
hidup memuliakan Engkau. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa bagi beberapa anggota PKP yang sampai pada saat ini masih belum menemukan pekerjaan. Bahkan ada di antara mereka yang harus kehilangan pekerjaan. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan atur, apa yang Tuhan buat, baik adanya. Dan Engkau akan terus memberkati kehidupan kami bersama-sama. Biarlah Tuhan mempercukupkan segala kebutuhan hidup kami. Dan dari semuanya itu Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa untuk Bapak Ishak Sau, Bapak Guni Maliku, orang tua kami Opa Abel, orang tua kami Bapak Yakob Lakudu, yang saat ini tetap mengharapkan pemulihan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Mira Palobo, untuk Ibu Esther Bongi Siampa, anak kekasih Rifan, anak kekasih Elsira, anak kekasih Devan, Bapak Cornelius Pangloli, Bapak Markus Sampe, Bapak Anis. Semua kami bawa kepadamu untuk Tuhan melawat terus dan mereka boleh menikmati kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti PTS, berikanlah mereka kesehatan, bahkan berikanlah mereka kemampuan untuk dapat mengikuti setiap ujian dengan baik di pertengahan semester ini. Kami berdoa bagi beberapa jemaat yang berduka cita, untuk Bapak Yohanes Turu Padang sekeluarga, untuk Bapak Seta Torapang sekeluarga, bersama dengan keluarga besar mereka yang lain. Karena orang tua kekasih Tuhan telah panggil dari tengah-tengah keluarga. Mereka berduka cita Tuhan karena hal ini. Tapi kami percaya kekuatan dan penghiburan yang sejati akan ada mereka nikmati dari-Mu ya Tuhan. Berkati perjalanan mereka saat ini, baik menuju ke Balikpapan dan seterusnya ke Toraja. Perlindungan Tuhan akan sempurna buat mereka. Secara khusus di tengah-tengah masa pandemi ini, mereka tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bapa kami di sorga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk kehidupan kami semua, pelayanan kami bersama-sama dalam persekutuan PKP, semuanya boleh berjalan dengan baik dalam anugerah kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk setiap tuntunan dan pertolongan membuat kami. Biarlah kami selalu hidup mengutamakan dan mendahulukan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami persembahkan kepadamu. Dan pada akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah yang sempurna, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, menuntun menyertai perjalanan hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Shalom,